dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali dalam program belajar dari rumah kerjasama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTP Langka Padane. Perkenalkan, kami dari SMP Negeri 4 Kota Cirebon, nama Ibu Iis Nurdaisi dan sebelah Ibu Yen Agustini. Kami berdua akan menyampaikan materi pelajaran IPS kelas 7 bab 1 yang berjudul Manusia, Tempat, dan Lingkungan. Namun anak-anak, jangan lupa ikuti protokol kesehatan. Bagaimana? Ya, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Ketika kalian keluar, gunakan masker dan jaga jarak. Juga makan makanan yang bergizi dan sering berolahraga. Anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa agar ilmu kita bermanfaat. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, pada kesempatan sore hari ini kami akan membahas materi yang berkaitan dengan bab 1, yaitu manusia, tempat, dan lingkungan. Adapun subjudulnya adalah dinamika penduduk Indonesia. Anak-anak, Ibu akan bacakan dulu tujuan pembelajarannya. Setelah melakukan pembelajaran, diharapkan siswa dapat 1. Menjelaskan pengertian dinamika penduduk. 2. Menjelaskan pengertian penduduk. 3. Menjelaskan pengertian jumlah penduduk. Yang keempat, menjelaskan pengertian komposisi penduduk. Ya. Materi pelajaran hari ini adalah dinamika kependudukan Indonesia yang terdiri dari 1. Jumlah penduduk, 2. Persebaran penduduk, dan 3. Komposisi penduduk. Anak-anak, tahu nggak apa yang dimaksud dengan dinamika kependudukan? Dinamika kependudukan adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu angka kelahiran yang disebut dengan natalitas, angka kematian yang disebut dengan mortalitas, dan perpindahan penduduk yang disebut dengan migrasi. Nah, itulah Bu Is tentang dinamika penduduk. Sekarang Ibu Is ya nih yang menerangkan tentang penduduk. Baik, terima kasih Bu Jejen. Anak-anakku, kita akan membahas tentang pengertian penduduk Indonesia. Di dalam ilustrasi yang Ibu bawa, gambar ini adalah sekelompok orang atau manusia yang mendiami atau menempati wilayah tertentu dalam jangka waktu tertentu dan terikat oleh aturan-aturan tertentu. Apa saja yang mengikat aturannya? Nah, ini dia yang harus dimiliki oleh seorang penduduk di Indonesia. Yang pertama adalah kartu keluarga, ya. Di dalam kartu keluarga ini ada kepala keluarga, kemudian anggota keluarga, dan alamat domisili dari mulai RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota atau kabupaten, provinsi, dan negara Indonesia. Dan juga jangan lupa dalam KK ini ada NIK, yaitu nomor induk kependudukan. Jadi tidak akan sama anak-anak antara anggota penduduk yang satu dengan anggota penduduk yang lainnya. Yang kedua, dokumen yang harus dimiliki oleh penduduk di Indonesia yaitu KTP. Nah, KTP ini kayaknya anak-anak nggak asing ya, Bu Yayan ya. Betul. KTP ini singkatan dari Kartu Tanda Penduduk. Dan ini harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia, penduduk Indonesia yang sudah berusia 17 tahun ke atas. Kemudian dokumen yang ketiga adalah akte kelahiran. Akta kelahiran ini
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berkaitan dengan seorang bayi yang lahir di Indonesia. Nanti tercatat siapa namanya, di mana alamatnya, di mana dia dilahirkan, kemudian juga siapa kedua orang tuanya, semua tertera di sana. Kemudian yang keempat adalah dokumen akte kematian. Sama dengan akte kelahiran dikeluarkan oleh Diskup Capil, tapi ini berbeda, yaitu pencatatan setiap warga negara Indonesia yang wafat atau meninggal dunia. Jadi semuanya rapih tercatat semua, itu ya. Baik, kita lanjutkan. Anak-anak, tadi sudah kita ketahui bersama dinamika kependudukan Indonesia itu apa. Kita lanjut saja pada materi yang inti, yaitu jumlah penduduk Indonesia. Akan dipaparkan oleh Ibu Yeyen. Silakan, Terima kasih, Bu Is. Anak-anak, pada sore hari ini kita akan bahas materi yang pertama dari dinamika penduduk Indonesia, yaitu jumlah penduduk Indonesia. Pengertiannya anak-anak, keadaan perhitungan cacah penduduk perorangan dalam suatu wilayah. Nah, di sebuah negara akan diketahui berapa jumlah penduduknya anak-anak melalui apa? Yang pertama adalah sensus. Sensus merupakan suatu langkah untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data kependudukan secara menyeluruh. Sensus penduduk di Indonesia diselenggarakan 10 tahun sekali, walaupun ada Bu Is, negara yang menyelenggarakan 5 tahun sekali. Nah, sejak kemerdekaan tahun 1961 sampai yang kemarin 2020 menggunakan online, berarti kita sudah menyelenggarakan sebanyak 7 kali anak-anak ya, 7 kali. Ya. Yang kedua, ada petugasnya nih, sensus nih. Ya. Bagaimana caranya? Petugas datang ke rumah-rumah untuk mencatat berapa jumlah anggota atau jiwa di rumah tersebut, kemudian petugasnya mencatat ya anak-anak ya. Ya. Yang kedua, registrasi merupakan pencatatan yang dilakukan secara terus-menerus mengenai kejadian vital yang dialami penduduk berupa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Kenapa disebut kejadian vital? Karena segala peristiwa di masyarakat harus tercatat. Contoh, kelahiran, kematian, dan perpindahan harus dicatat oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil. Kemudian pernikahan dan perceraian dicatat oleh KUA, Kantor Urusan Agama. Sekarang survei. Survei merupakan cara untuk memperoleh data kependudukan dengan tidak menghitung seluruh responden yang ada pada suatu daerah, tetapi dengan cara mengambil sampel. Berarti tidak semua penduduk di daerah tersebut disurvei, tapi hanya sebagian atau sebagai sampel saja. Nah, dari sensus, kemudian registrasi, dan dari survei, maka akan diketahui berapa jumlah penduduk di daerah atau di negara tersebut. Di negara tersebut. Ibu ambil contoh 4 negara berpenduduk banyak di dunia. Nah, kalian perhatikan di sini ada tabel yang berisi peringkat, nama negara, dan jumlah penduduk dalam juta jiwa. Adalah Cina. Jumlah penduduknya 1,3 miliar 72 juta jiwa. Yang kedua, India 1,3 miliar 14 juta jiwa. Yang ketiga, Amerika Serikat 321 juta jiwa. Nah, ini yang keempat negara kita, Indonesia. Berapa jumlahnya? 256 juta jiwa. Ya. Anak-anak, kalian perhatikan di 4 negara itu, Cina, India, Indonesia adanya
di Asia. Di Asia. Jadi dari total jumlah penduduk dunia yang berjumlah 7 miliar, iya, 7 miliar, 4,4 miliarnya ada di benua Asia. Selebihnya menyebar di Afrika, Australia, dan di Eropa. Dari tabel tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penduduk Indonesia menempati urutan keempat terbanyak di dunia berdasarkan data kependudukan tahun 2015. Berarti anak-anak ya masih baru ya, 5 tahun yang lalu. Tapi kemungkinan sekarang ini malah bertambah ya. Iya. Ya, ada alat duduk banyak. Ibu akan contohkan 6. Ya. Yang pertama adalah tingginya angka kelahiran. Salah satu penyebabnya adalah pernikahan di usia muda, di mana di usia muda ini banyak kesempatan untuk memiliki anak. Yang kedua, rendahnya angka kematian. Ini berhubungan dengan fasilitas kesehatan yang baik dan kemakmuran. Kemudian yang ketiga, fasilitas kesehatan yang baik. Kita tahu sekarang ini rumah sakit banyak, dokter banyak, puskesmas banyak, ya, perawat banyak, bahkan teknologi kedokterannya canggih. Nah, ini berpengaruh juga. Sekarang berpengaruh budaya. Lihat gambar anak laki-laki di mana di beberapa daerah anak laki-laki sebagai dambaan. Jadi walaupun sebuah keluarga sudah memiliki anak 2-3 perempuan, biasanya mereka menginginkan anak laki-laki. Masih penasaran ya? Masih penasaran. Sekarang yang kelima, panjangnya kesempatan hidup. Jadi usia penduduk maksimal, contohnya Indonesia. Indonesia panjang kesempatan hidupnya 69 tahun. Sementara tetangga kita Jepang 84 tahun. Lebih panjang. Ini pasti ada kaitannya antara kemakmuran dengan kesehatan yang baik. Fasilitas kesehatan yang baik. Kemudian yang keenam, pengaruh emigrasi dan imigrasi. Ibu akan terangkan dulu apa sih emigrasi? Emigrasi adalah perpindahan dari dalam negeri ke luar negeri. Sementara imigrasi perpindahan dari luar ke dalam negeri. Bagaimana kalau seandainya banyak yang keluar? Banyak yang berimigrasi. Gimana nih anak-anak? Tentunya berkurang ya, berkurang penduduknya. Sementara itu ada penduduknya banyak yang masuk atau beremigrasi. Berarti jumlah penduduknya akan bertambah. Ini adalah 6 alasan sebuah negara berpenduduk banyak. Nah, tadi kita sudah menerangkan ya, masalah penduduk, dinamika penduduk, jumlah penduduk. Nah, sekarang yang kedua persebaran penduduk. Bagaimana Bu Is? Baik. Siapa yang mau ini nih? Silakan. Boleh. Silakan, Terima kasih Bu In ya. Baik anak-anakku di rumah, tetap semangat ya. Kita ikuti lagi materi yang selanjutnya. Yang kedua ini materinya adalah persebaran penduduk anak-anak ya. Namun sebelum kita panjang lebar apa itu persebaran penduduk, kita lebih baik mengerti dulu apa itu pengertian persebaran penduduk ya. Persebaran penduduk merupakan bentuk dari penyebaran penduduk di suatu wilayah. Hal ini dapat dilihat dari kepadatan penduduk yang merupakan angka jumlah rata-rata penduduk pada setiap 1 km persegi di suatu wilayah ya. Nah, anak-anak, Ibu akan memperlihatkan peta penyebaran penduduk. Kalian perhatikan semuanya ya di dalam peta persebaran penduduk ini. Nah,
dalam peta persebaran ini ada warna di daerah-daerah Indonesia yang tidak sama semuanya. Ada hijau muda, ada kuning, ada juga yang oranye kecoklatan seperti Pulau Jawa. Perbedaan anak? Bagus, kalian sangat pinter ya. Ada katanya Bu Ya, Jeje. betul. Karena setiap warna itu di peta pasti ada Warna, artinya. ada artinya. Iya, Ya. betul. Baik anak-anak, Ibu akan jelaskan nih arti dari warna yang hijau tua ini. Ada di bagian kepala burung Pulau Papua. Ini rata-rata penduduknya 1 kilometer dihuni oleh kurang dari 10 jiwa. Oke. Baik anak-anak, jangan kemana-mana, program belajar dari rumah akan segera kembali sesaat lagi. Kembali dalam program belajar dari rumah bersama Dinas Kependidikan Kota Cirebon dan RCTV Langka Padane. Baiklah anak-anak, tadi terpotong ya Bu ya? Iya. Bisa dilanjutkan lagi Bu? Boleh ya. Baik anak-anakku, kita tetap dalam belajar dari rumah. Ibu akan lanjutkan dengan peta persebaran penduduk di Indonesia. Jadi, tadi Ibu sudah jelaskan warna hijau tua ini penduduknya 1 kilometernya itu hanya kurang dari 10 orang. Tetapi kalau hijau yang muda ini penduduknya menghuni dalam 1 kilometer itu 50 sampai 99 orang. Berbeda lagi dengan warna kuning ya. Warna kuning ini 1 kilometernya dihuni antara 100 sampai 590 orang. Dan warna oranye kecoklatan ini antara 600 sampai 1299 orang. Oh, berarti sangat jauh ya perbedaannya ya Bu ya Jadi antara ada Papua dan daerah-daerah di Indonesia yang padat, ada juga yang jarang ya. Kesimpulan dari peta penyebaran penduduk Indonesia ini anak-anak, bahwa penduduk Indonesia tidak merata. Tuh ya. Nah, Ibu ambil contoh dari provinsi-provinsi terpadat di Indonesia. Ada 4 contoh di sini Ibu bawa ya. 1 Jawa Barat dengan penduduknya 48.037.600 jiwa. Kemudian yang kedua adalah Jawa Timur 39.293.000 jiwa ya. Jawa Tengah 34.257.900 jiwa. Dan Sumatera Utara 14.262.100 jiwa. Jadi luar biasa. Cirebon ada di wilayah Jawa Barat dan menempati urutan yang pertama. Kemudian ada juga provinsi di Indonesia yang jarang penduduknya. Ibu ambil contoh 4 juga. Yang pertama adalah Kalimantan Utara dengan jumlah 716.400 jiwa. Yang kedua Papua Barat dengan jumlah 937.500 jiwa. Ketiga Gorontalo dengan jumlah 1.185.500 jiwa. Dan yang keempat Maluku Utara dengan jumlah 1.232.600 jiwa. Nah, dari penduduk Indonesia, provinsi yang ada yang padat dan ada yang jarang. Kenapa nih sampai kenapa bisa terjadi begitu ya? Tidak merata. Tentunya anak-anak ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama, tingkat kesuburan tanah yang berbeda antara provinsi yang satu dengan provinsi yang lain. Yang kedua, bentuk lahan juga beragam. Ada gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai ya. Kemudian yang ketiga, iklim. Iklim, memang kita iklim tropis, tapi jangan lupa anak-anak, iklim ini juga berkaitan erat dengan curah hujan. Ada daerah-daerah di Indonesia yang mendapat curah hujan yang tinggi, ada yang sedang, ada yang kecil.
Nah, ini mengakibatkan perbedaan kesuburan. Yang keempat adalah pusat kegiatan ekonomi. Di mana daerah tersebut menjadi pusat kegiatan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, maka sudah dipastikan penduduknya lebih banyak. Yang selanjutnya adalah kemudahan transportasi. Satu contoh, di Pulau Jawa kenapa penduduknya padat? Itu karena kemudahan transportasi, darat terutama ya. Jadi kemana-mana mudah. Betul, dengan dan dibangunnya cepat ya. jalan tol dari Merak sampai Banyuwangi, ini membuat masyarakat Indonesia yang tinggal di Jawa itu mudah berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Kemudian ketersediaan pendidikan, ini anak-anak juga menjadi faktor penyebabnya. Di mana daerah di Indonesia yang pendidikannya dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi ada, di situ pasti menjadi tujuan untuk hidup, ya. Dari mulai PAUD sampai perguruan tinggi, baik itu negeri maupun swasta. Contohnya Bu Is? Ya, contohnya Jawa Barat aja deh, iya. ya. Apa kira-kira? Cirebon aja. Oh, bisa. Di mana tempat kita tinggal ya, anak-anak ya. Nah, di Cirebon itu PAUD ada, TK ada, SMP, SD ada, ya. SMP ada, SMA ada, bahkan perguruan tinggi juga ada. Di sebelah 3 Iya. Cirebon untuk jadi berpendidikan tujuannya ya. jadi banyak anak kos jadi gitu Iya. ya. Baik, kita lanjutkan anak-anakku. Berikutnya adalah dampak ya. Bagi daerah-daerah yang padat penduduk ini memiliki dampak ya. Apa saja dampaknya? Yang pertama, daerah padat jelas. Diilustrasikan dalam gambar, ini adalah perumahan daerah padat, di mana hampir setiap rumahnya itu tidak ada halaman, tata ruangnya tidak beraturan. Ya. Kemudian yang kedua adalah dampak kemiskinan. Di daerah yang padat, erat kali dengan kemiskinan yang terjadi, karena di sana banyak persaingan ya, persaingan dalam mendapatkan pekerjaan ya. Kemudian yang ketiga adalah pengangguran anak-anak ya. Di sini Ibu ilustrasikan antrian masyarakat yang mencari kerja atau mengikuti bursa kerja di Depnaker. Kenapa terjadi pengangguran? Karena antara pencari kerja dengan lapangan kerja tidak berbanding lurus anak-anak. Tidak seimbang. Tidak seimbang, hingga akhirnya banyak yang tidak kebagian dalam pekerjaan. Lalu berikutnya dampaknya adalah kriminalitas ya. Kriminalitas ini terjadi di daerah yang padat. Kenapa Bu? Ya karena setiap manusia itu harus mempertahankan hidup ya. Terutama kalau sudah urusan perut nih Bu Jen. Rada susah ya kayaknya ya. Mereka harus bertahan hidup sementara mereka tidak punya penghasilan anak-anak, tidak memiliki pekerjaan. Akhirnya dengan keimanan juga yang tipis, rendah ya. yang rendah, mereka banyak yang mengambil jalan pintas seperti ya menipu, menodong, merampok dan lain sebagainya. Kemudian dampak dari kepadatan penduduk yang berikutnya adalah polusi udara. Nah, lihat ya anak-anak ya. Polusi udara ini diakibatkan dari pembangunan pabrik-pabrik dan juga asap dari kendaraan bermotor yang setiap hari bertambah. Asap yang banyak ini mengandung gas CO2 yaitu karbon dioksida yang apabila terus bertambah di udara ini akan mengancam ya atau berbahaya untuk kesehatan manusia. Di samping polusi udara anak-anak, kita jangan lupa juga ada polusi air. Karena biasanya limbah pabrik itu kerap kali dibuang ke sungai. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini Ibu ingin mengajak khususnya diri Ibu sendiri, pada umumnya kalian pemirsa RCTP yang ada dimanapun, ayo mulai sekarang jangan membuang sampah di sungai. Cintailah sungai kita karena bisa mengancam ekosistem air ya. Jadi kemana Bu? Kemana ya? Kita buang Ke sampahnya? tempat pembuangan
sampah. Betul ya, setuju sekali ya. Baik, itu dampak kepadatan penduduk. Kita lanjut kepada permasalahan daerah yang kurang penduduknya. Jadi bukan yang padat saja Bu, tapi juga anak-anak yang daerah yang kurang penduduk juga memiliki permasalahan. Apa Bu permasalahannya? Yaitu terlambat pembangunan di bidang ekonomi dan sosial. Bagaimanapun juga jumlah penduduk itu harus ada, harus tersedia. Kalau tidak ada orangnya, bagaimana akan menggarap semua perekonomian dan akan berdampak pada pengaruh kehidupan sosial. Yang kedua adalah terlambat di bidang pendidikan dan penguasaan teknologi. Nah, ini jangan sampai Indonesia terus-terusan mengalami ketertinggalan karena efeknya ya akan memperlambat kemajuan bangsa Indonesia itu sendiri ya. Itu adalah permasalahan di daerah kurang penduduk. Berikutnya upaya penanggulangan penyebaran penduduk yang tidak merata. Nah, ya. Dari tahun 1970 pemerintah Indonesia pada saat itu presidennya Soeharto itu sudah mencanangkan program transmigrasi. Masih ingat anak-anak apa itu program transmigrasi? Iya, perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya ya. Kemudian yang kedua digalakan pembangunan di daerah-daerah kurang penduduk ya. Jadi diciptakanlah lapangan-lapangan pekerjaan di situ ya. Budaya lokal apa atau sumber daya daerah tersebut apa yang potensial ya. Kemudian perbaikan infrastruktur, jalan, jembatan atau fasilitas umum ini juga harus diupayakan, harus dipelihara juga ya supaya tetap terjaga ya. Dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum, generasi selanjutnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah dibuka lapangan pekerjaan dengan membangun pabrik-pabrik. Nah, inilah anak-anakku upaya penanggulangan penyebaran penduduk yang tidak merata ya. Baik, itu pemaparan materi yang kedua. Sekarang kita akan lanjut ke materi yang ketiga, di mana akan dipaparkan oleh Ibu Yeyen. Silakan Bu. Terima kasih Ibu Is. Anak-anak tetap semangat ya. Kita akan bahas materi yang ketiga yaitu tentang komposisi penduduk. Ibu akan terangkan dulu apa itu komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah susunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya saja, pengelompokan dengan menggunakan usia, jenis kelamin, agama, mata pencarian, pendidikan, dan lain-lain. Maka dari komposisi penduduk tersebut terbentuklah 3 jenis piramida, yaitu piramida ekspansif, stasioner, dan konstruktif. Tapi sebelum Ibu jelaskan satu persatu, mari kita lihat apa fungsi dari piramida. Yang pertama adalah menunjukkan kondisi umum suatu wilayah. Yang kedua, mengetahui perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, memprediksikan kondisi penduduk di masa yang akan datang. Ini adalah fungsi dari piramida. Baiklah, Ibu akan terangkan apa itu piramida ekspansif. Anak-anak, kalian perhatikan, ini adalah gambar dari piramida ekspansif, di mana rentengan angka ke atas atau vertikal 0 sampai plus 80 ini batas usia atau umur. Kemudian rentangan yang horizontal 0, 2, 4, 6, dan 8 ini rentang. Ya. Ini kelompok laki-laki yang ini ya, warnanya warna orange ya. Diwakili warna orange. Kemudian kelompok perempuan
diwakili warna biru. Nah, anak-anak perhatikan bagian bawah lebih lebar atau lebih luas dibandingkan bagian atas. Ini artinya bahwa sebagian besar penduduknya berusia muda, bahkan lebih banyak daripada usia dewasa dan usia tua. Artinya bahwa angka kelahiran ini tinggi dan pertumbuhan penduduknya tinggi. Ya. Negaranya yaitu Indonesia keuntungan dari piramida merata ya. Kemudian ini berarti bahwa tingkat kelahiran rendah dan tingkat kematian rendah. Dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penduduknya rendah. Negara-negaranya adalah Amerika dan Inggris. Keuntungannya kelahiran dan kematian seimbang, kerugiannya pertumbuhan penduduk rendah. Yang ketiga, piramida konstruktif. Perhatikan gambarnya ya. Bagian bawahnya lebih pendek daripada bagian atas atau lebih kecil. Ini artinya bahwa penduduk usia muda lebih rendah dibandingkan usia dewasa dan usia tua. Sehingga pertumbuhan penduduknya mengalami penurunan atau berkurang. Keuntungannya, kebutuhan penduduk terpenuhi, kerugiannya jumlah penduduk semakin sedikit. Jadi ini harus ada solusinya. Betul. Ya, sekarang negara-negaranya belum, Bu Is. Negaranya adalah negara-negara Eropa. Eropa ya. Iya. Dimana kadang-kadang pasangan di Eropa itu jarang menginginkan anak. Betul. Ya. Jadi berakibat ya, berdampak. Ya. Sebelum ambil kesimpulan bagaimana, Bu Is? Ya, kalau kita perhatikan ini komposisi penduduk itu sangat dibutuhkan sekali oleh setiap negara ya, supaya mengetahui berapa jumlahnya. Baik, kita kesimpulkan saja Bu Jejen, silakan. Ya, kesimpulan dari 3 materi itu, pertama, jumlah penduduk Indonesia terbanyak 4 dunia. Yang kedua, persebaran penduduk Indonesia tidak merata. Yang ketiga, komposisi penduduk Indonesia dikategorikan piramida ekspansif. Baik, terima kasih anak-anak dimanapun berada. Demikianlah program belajar dari rumah bersama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTP Langkapadani. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua dan jangan lupa kerjakan evaluasinya di akhir sesi ketiga ya. Sampai jumpa dan kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.